Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Beladian Sinang Hartuti 113210009 dan Riswanda Aji Saputra 113210022 dengan judul Kesehatan dan Keselamatan Kerja sebagai bagian dari kampus dan pemberdayaan. Di sini ada pendahuluan. Persoalan muncul ketika suatu kampus mengalami risiko kecelakaan pada mahasiswa di dalam kampus seperti ketika berolahraga yang tergelincir dan jatuh. Adanya kebakaran di kampus, adanya gempa bumi yang berdampak di kampus, adanya penyakit demam berdarah di lingkungan kampus, dan sebagainya pada mahasiswa, dosen, dan staf kampus. Banyak kasus mau kita usut satu persatu dalam kegiatan kampus yang berdampak kepada keselamatan dan kesehatan kerja. Tentunya perlu dikendalikan hal risiko tersebut agar terdapat pengurangan atau penindakan risiko tersebut. Dan setiap perusahaan atau kampus wajib membuat kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada keselamatan dan kesehatan kerja pada tempat kerja atau kampus yang mengarah kepada peraturan pemerintah agar risiko-risiko yang dihadapi bisa mengerucut atau non-risiko baik itu terkait manajemen, kebakaran, gempa bumi, P3K, dan lain-lain. Pendahuluan perencanaan planning. Perencanaan identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko harus memenuhi kebijakan ketiga yang ditetapkan. Prosedur perencanaan identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian harus ditetapkan dan didokumentasikan agar keselamatan dan bisa terkendali. Pentingnya organisasi ketiga dibentuk agar pelaksanaan rencana dikerjakan dengan mudah. Terkoordinir, organisasi harus menyusun dan memelihara prosedur tentang identifikasi, peraturan, perundangan, dan persyaratan lainnya yang dibutuhkan dalam kegiatan organisasi dalam ketiga, dalam tujuan dan sasaran sekurang-kurangnya harus memenuhi kualifikasi. Yang pertama, dapat diukur. Yang kedua, satuan indikator pengukuran. Yang ketiga, sasaran pencapaian. Yang keempat, jangka waktu pencapaian. Dan adapun tujuan dan saran ketiga harus konsisten terhadap kebijakan ketiga, termasuk kebijakan tentang perbaikan berkelanjutan. Penerapan dan operasional atau implementation and operational. Secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan untuk mencapai kebijakan, tujuan dan sasaran ketiga. Dalam memenuhi ketentuan kebijakan dan planning, organisasi ketiga harus membuat prosedur dan menyediakan biaya, sehingga dapat dipantau keefektifan seperti satu, sumber daya yang memadai sesuai tingkat keperluannya, kedua, melakukan identifikasi kompetensi kerja termasuk pelaksanaan pelatihan yang dibutuhkan, ketiga, mengkomunikasikan informasi ketiga secara efektif, keempat, membuat ketentuan atau peraturan untuk mendapatkan saran-saran dari para ahli ketiga, kelima, membuat ketentuan atau peraturan untuk pelaksanaan konsultasi dan keterlibatan mahasiswa atau karyawan, keenam, membuat dokumentasi dan pelaporan daily, weekly, dan monthly. Pengukuran atau evaluasi dan peningkatan kinerja ketiga didasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan berupa parameter kinerja, cara penilaian dan pengukuran misalnya, satu, tingkat pemahaman pengetahuan dan partisipasi pekerja dalam kegiatan ketiga termasuk partisipasi pengunjung, tamu, subkontraktor, vendor, mitra kerja, mahasiswa atau staf, dan lain-lain yang terikat pelaksanaan kerja konstruksi di kampus atau tempat kerja. Kedua, statistik angka insiden atau kecelakaan. Ketiga, jumlah jam kerja yang hilang. Checking and correction action. Pemeriksaan yaitu prosedur pemeriksaan dapat berupa inspeksi dan audit yang bersifat internal. Pemeriksaan harus dilakukan oleh petugas yang mempunyai kompetensi di bidang K3 yang sesuai.
Maaf, Bel. Poin kedua, pemeriksaan yang bersifat infeksi dapat dilaksanakan harian, daily, mingguan, weekly, dan bulanan, monthly, yang harus dijalankan secara tetap dan continue untuk mempertahankan yang telah dicapai. Poin ketiga, pemeriksaan bersifat audit dilaksanakan secara berkala 3 atau 6 bulan sekali. Ketentuan ini berlaku mengikuti ketentuan atau standar audit yang diberlakukan pada umumnya oleh badan internal organisasi badan auditor. Poin keempat, pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas yang mempunyai kompetensi di bidang kerjanya secara sertifikasi yang diberi kewenangan dalam bidang K3. Poin kelima, dimulai dan pengendalian kegiatan material pergudangan, barang masuk dan keluar, penempatan atau penyimpanan, pemindahan, pemasangan, pemeliharaan, pengolahan, penanganan kesehatan dan penyakit akibat kerja. Tindakan perbaikan yaitu 1. Perbaikan atas kemauan ketidaksesuaian non-conforming K3. Kedua, pelaksanaan K3 yang tidak sesuai dengan standar. Ketiga, rekomendasi hasil inspeksi, pengujian, dan commissioning. Manajemen review, tinjauan manajemen harus dilakukan secara teratur untuk peningkatan penerapan K3 secara berkelanjutan atau continual improvement. Hal ini dapat dipastikan dan didokumentasikan serta mudah ditelusuri bila diperlukan untuk pengembangan K3. Pimpinan puncak dalam manajemen dalam organisasi K3 harus mengevaluasi kinerja K3 secara periodik sesuai yang ditentukan untuk menjamin kesesuaian dan efektivitasnya. Dalam evaluasi ini harus disediakan informasi yang memadai sehingga manajemen organisasi K3 bisa melakukan evaluasi dengan tepat. Tinjauan manajemen ditunjukkan untuk memungkinkan dilakukan perubahan terus-menerus dan sasaran yang lain-lain dalam sistem keselamatan dan kesehatan kerja pada tempat kerja atau kampus di dalam kerangka sistem K3 dan perbaikan berkelanjutan. Continual improvement. Secara berkala dilakukan tinjauan manajemen oleh manajemen puncak untuk memastikan bahwa sistem manajemen telah berjalan baik sesuai harapan. Dan jika perlu, segera dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan menuju peningkatan berkelanjutan. Perbaikan mutu berkelanjutan, continuous quality improvement adalah sebuah siklus proses terstruktur untuk memperbaiki sistem dan proses kerja dalam suatu organisasi K3 atau kegiatan K3. Siklus ini mencakup identifikasi area yang berpeluang untuk perbaikan, mendefinisikan masalah dalam area tersebut, mengurangi urutan kegiatan proses yang terjadi di area tersebut, menetapkan hasil yang diinginkan dari proses dan persyaratan yang dibutuhkan untuk mencapai, memilih langkah-langkah spesifik dalam proses belajar, mengumpulkan dan menganalisis data tentang proses dan tindakan perbaikan, dan pemantauan hasil tindakan tersebut. Siklus K3. Siklus K3 dibuat bertujuan yang pertama penyampaian informasi-informasi K3 kepada seluruh personel K3, kedua evaluasi oleh manajemen, ketiga penentuan program-program kerja yang bersifat strategis. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja dapat diterapkan pada mahasiswa, bukan hanya bagi materi kuliah, melainkan dikembangkan pada lokasi, kampus, atau tempat kerja, dan lain-lain. Jadi tujuan dibuatnya K3 pada kampus atau tempat kerja yaitu poin pertama, meningkatkan
efektivitas pelindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terancana, struktur, terukur, dan terintegrasi pada kampus atau tempat kerja. Poin kedua, mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, mahasiswa, bekerja atau buruh, dan atau serikat pekerja atau serikat buruh. Poin ketiga, menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas dalam bekerja dan belajar. Kampus atau tempat kerja harus diterapkan K3 secara perlahan dan pasti dibentuk organisasi K3 untuk mencegah atau mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja hingga diperoleh tempat kerja atau kampus yang nyaman, aman, dan produktif. Sekian dari kelompok 12, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.